Di hadapan polisi dan masyarakat, Hendrik bersimpuh di kaki Surti, wanita paruh baya yang anak kandungnya sudah dibunuh oleh Hendrik. Bahkan saat kejadian, Surti sempat memohon pada Hendrik untuk tidak membunuh anaknya. Saat kepala Hendrik tertunduk di kaki Surti, mata wanita paruh baya itu tampak nelangsa. Kepada Hendrik, Surti lantas berujar, "Kamu sudah membunuh anakku, yang bisa memaafkanmu hanya Gusti Allah. Semua ada di tangannya." Sebenarnya, apa penyebab yang membuat Hendrik begitu tega membunuh anak Surti? Bahkan ia sanggup melakukannya di hadapan Surti. Meskipun saat itu wanita paruh baya itu sudah menjerit memohon agar anaknya tidak dibunuh. Semua berawal saat rumah tangga Hendrik dan istrinya Atika bermasalah. Jadi Atika dan Hendrik merupakan tetangga dari anak Surti yang bernama Yusuf. Rumah mereka hanya berjarak 4 rumah saja. Hubungan mereka awalnya tak terlalu rapat, namun setelah Atika dan Hendrik berencana bercerai, Atika sering curhat ke Yusuf. Yusuf yang iba dengan kondisi Atika pada akhirnya sering membantu Atika, termasuk mengurus perceraian Atika. Yusuf sendiri sebenarnya sudah berumah tangga dan juga sudah memiliki anak, bahkan anaknya itu sudah sekolah SD. Yusuf sendiri merupakan supir serabutan. Biasanya Atika bakal memanggil Yusuf untuk mengantarkannya keluar rumah, lantaran Atika tak punya kendaraan. Namun semuanya tak gratis, Atika tetap bakal membayar ongkos perjalanannya. Jadi bisa dibilang Yusuf menjadi ojek langganan Atika. Sudah 2 bulan Yusuf sering mengantarkan Atika. Kedekatan keduanya pun menjadi buah bibir tetangga, bahkan sudah menimbulkan fitnah. Seperti pertengahan bulan November 2012, saat itu Atika menghubungi Yusuf untuk dimintai mengantarkannya ke rumah sakit lantaran ada keluarganya yang sedang sakit. Yusuf pun seperti biasanya datang menjemput Atika. Keduanya berboncengan pergi ke rumah sakit. Sementara itu, perginya Yusuf dengan Atika membuat para tetangga risih. Entah siapa yang memulai. Tetangga lingkungan mereka lantas membuat cerita jika Atika dan Yusuf sudah selingkuh. Bahkan ada yang sampai bercerita jika pernah melihat langsung Atika dan Yusuf berciuman. Cerita perselingkuhan Yusuf dan Atika pada akhirnya sampai juga ke kuping Hendrik. Hendrik yang ternyata masih menyimpan rasa cinta kepada Atika lantas terbakar cemburu. 5 November 2012, sekitaran pukul 1:30 siang, Hendrik datang ke rumah Surti ibunda Yusuf. Hendrik lantas bertanya keberadaan Yusuf, adakah Yusuf di dalam rumah? Surti lantas mengatakan jika Yusuf tak ada. Hendrik kemudian pergi, namun rupanya Hendrik pergi masuk ke dalam rumah Yusuf yang berada pas di samping rumah Surti. Tak lama berselang, Surti mendengar suara teriakan Eva, anak Yusuf. Gadis kecil itu berteriak ketakutan. Mendengar itu, Surti lantas lari ke rumah Yusuf. Sementara itu dalam rumah ada Yuyun, kakak Yusuf, yang saat itu sedang makan bakso. Setibanya Surti di rumah Yusuf, ia melihat Hendrik tengah mengayunkan sajam ke arah Yusuf. Surti lantas berteriak agar anaknya tidak dibacok. Surti pun lantas menarik tubuh Hendrik. Bahkan Surti berusaha menarik sajam yang sedang dipegang Hendrik. Namun Hendrik yang memang sedang kesetanan lantas mendorong Surti. Ibunda Yusuf itu pun jatuh tergeletak. Tak lama berselang, Yusdi dan adik Yusuf dan juga Yuyun datang. Yusdi nekat merampas sajam milik Hendrik, namun gagal. Kemudian Yusdi berusaha menjauhkan Hendrik dari Yusuf. Hingga akhirnya Hendrik pun pergi begitu saja. Saat kejadian, keluarga tak bisa menangkap Hendrik lantaran dihalang-halangi teman Hendrik yang berjumlah 4 orang. Namun, malang untuk Yusuf, di hadapan keluarganya Yusuf pun meninggal dengan luka bacok yang dalam di beberapa bagian tubuhnya. Warga lantas melaporkan kejadian pembunuhan Yusuf ke Polsek Ngalian. Setibanya polisi di TKP, beberapa orang pun dijadikan saksi. Salah satunya Yuyun, kakak korban. Yuyun bersaksi jika beberapa hari sebelum kejadian, Yusuf sempat disidang teman-teman Hendrik.
Saat itu Yusuf ditanyai perihal berita perselingkuhan Yusuf dengan Atika. Yusuf pada saat itu di hadapan teman-teman Hendrik membantah jika ia telah selingkuh dengan Atika. Ia bahkan sudah menjelaskan jika ia memang membantu Atika mengurus proses perceraian. Yusuf membantu mengantarkan Atika dengan sepeda motornya lantaran Atika tak punya kendaraan. Ia bahkan diupah oleh Atika. Malam hari tanggal 6 November 2012 atau berselang 1 hari setelah kejadian, Hendrik diantar 2 orang pengacaranya menyerahkan diri ke Mapolrestabes Semarang. Hendrik mengaku jika dirinya gelisah. Kepada penyidik, Hendrik memberikan keterangan jika ia sakit hati lantaran ia meyakini kalau istrinya sudah 2 bulan selingkuh dengan Yusuf. Ia juga mengatakan jika sudah banyak saksi-saksi yang melihat Yusuf dan Atika bermesraan, bahkan ada temannya sempat melihat Yusuf dan Atika berciuman. Di hari itu ia datang ke rumah Yusuf dan masuk ke dalam rumah. Saat itu Yusuf ada di sebuah kamar sedang memegang handphone. Saat melihat Hendrik masuk, Yusuf sempat terkejut. Hendrik lantas bertanya kepada Yusuf, "Kenapa kau tega dengan tetanggamu?" Setelahnya ia ayunkan sajam yang ia bawa ke tubuh Yusuf dan kepala Yusuf. Yusuf memang sempat ingin lari tapi tak keburu. Dan yang tak habis pikirnya, kesemuanya itu dilakukan Hendrik di depan putri Yusuf, Eva, gadis kecil yang masih duduk di bangku SD. Lantaran perbuatannya itu, Eva kecil pun harus mendapatkan perawatan psikologis oleh dokter kejiwaan anak. Atas perbuatan yang sudah dilakukannya, Hendrik pun didakwa pasal 340 KUHP perihal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau 15 tahun. Bahkan bisa saja Hendrik dihukum penjara seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.